Apa kabar semuanya, selamat datang di channel Derman Story. Oke, seperti biasa kita tanpa basa-basi langsung mulai cerita aja ya. Oke. Angin malam menderu melewati hamparan gurun yang sunyi. Tak ada suara selain desir pasir yang digulung angin dan dengung mesin mobil tua yang merong membelah kegelapan. Di tengah kesunyian itu, seorang perempuan berlari terpincang-pincang, kakinya berdarah, tubuhnya penuh luka. Namanya Saras. Peluh bercampur darah membasahi wajahnya. Nafasnya berat, hampir putus. Di belakangnya, dua mobil pick-up mengejar dengan lampu sorot putih menusuk matanya. Para lelaki bersenjata berseru-seru dalam bahasa asing, meneriakkan perintah untuk menangkapnya hidup atau mati. Saras tidak tahu lagi harus berlari kemana. Hanya hamparan gurun luas membentang, tanpa tempat bersembunyi. Ia merapatkan tangan di dada, berbisik dalam hati, memanggil kekuatan warisan leluhurnya. Ajian Pancasona. Namun malam itu tubuhnya sudah terlalu lelah, ajian itu pun belum sempurna terbangkitkan. Suara tembakan meletus di udara. Sebutir peluru menghantam betisnya, membuatnya jatuh tersungkur ke pasir. Tubuhnya terguling, mengaduh pilu. Lampu mobil semakin dekat. Para pengejarnya bersorak. Salah satu mobil mempercepat laju, lalu tanpa ampun melindas tubuh Saras yang tergolek tak berdaya. Tubuh itu hancur, darah berceceran membasahi pasir gurun. Para pengejar turun dari mobil. Mereka mengelilingi tubuh Saras. Salah satu dari mereka menendang tubuh itu dengan keras. Yang lain menyorotkan senter, memastikan korban mereka sudah mati. Sudah, bawa dia ke tempat biasa. Buang saja ke lubang, kata seorang lelaki berbadan besar. Mereka menyeret tubuh Saras ke dalam bak mobil. Mesin merong lagi, membawa tubuh remuk itu menjauh dari lokasi. Tak ada yang memperhatikan bahwa di sela pasir yang hangat oleh darah, seberkas cahaya samar mulai merambat di kulit Saras. Perlahan, sangat perlahan, tulang-tulang yang remuk itu bergerak sendiri. Luka-luka menutup. Darah kering terserap kembali ke dalam daging. Dan mata Saras, yang semula terpejam mati, perlahan terbuka, menyorotkan pandangan penuh dendam dan kekuatan. Tubuh itu hidup kembali. Saras menahan napas, membiarkan dirinya tetap tergeletak. Ia mendengar suara para penculik bercanda di depan, tidak menyadari apa yang terjadi di belakang. Dengan gerakan sehalus bayangan, Saras mengumpulkan energinya, menunggu saat yang tepat untuk melawan. Di dalam bak mobil, Saras menggenggam sejumput pasir. Ia membisikkan mantra kuno dalam bahasa leluhurnya. Pasir itu memanas di telapak tangannya. Dengan cepat, ia melemparkan pasir panas itu ke wajah salah satu penjaga yang menoleh ke belakang. Teriakan kesakitan pecah. Mobil oleng. Saras mengambil kesempatan itu, melompat keluar dari bak dengan tubuhnya yang hampir pulih sepenuhnya. Ia berguling di atas pasir, lalu bangkit dan berlari sekuat tenaga, membelah kegelapan. Suara tembakan kembali membahana, tapi kali ini Saras sudah menghilang dalam gelap. Ia tahu dirinya tidak bisa terus lari. Cepat atau lambat mereka akan menemukan dan membunuhnya lagi. Namun ia juga tahu, darah dan nyawanya tidak seperti manusia biasa. Saras bertekad. Ini bukan lagi soal menyelamatkan dirinya sendiri. Ini soal menghancurkan kejahatan busuk yang tersembunyi di balik gemerlap negeri asing ini. Sindikat yang memperdagangkan manusia seperti barang mati. Dengan nafas berat dan kaki gemetar, Saras berjalan perlahan menuju arah kota. Ia harus bertahan. Ia harus mencari bukti. Dan ia harus menghancurkan mereka. Sampai ke akar-akarnya. Malam itu, di bawah langit penuh bintang, seorang perempuan kecil dari Indonesia mengobarkan perang sendirian melawan monster tersembunyi dunia. Perang yang baru saja dimulai. Saras merapatkan tubuh ke tembok dingin sebuah gang sempit. Nafasnya tersengal, telapak kakinya berlumuran darah. Di kejauhan, suara sirene polisi meraung, bercampur teriakan-teriakan dalam bahasa yang tidak ia pahami sepenuhnya. Kota ini asing. Setiap sudutnya seperti menjebak. Ia menunduk, meraba luka di lengannya. Luka itu perlahan mengering, tanda ajian Pancasona masih bekerja melindunginya. Tapi Saras tahu, kekuatan itu bukan tak terbatas. Setiap kali tubuhnya hancur dan bangkit kembali, energi hidupnya sedikit demi sedikit tergerus. Saras harus cepat. Ia tak bisa terus-menerus mengandalkan keajaiban ini. Dari balik bayang-bayang, ia mengintip ke jalan besar. Lampu-lampu neon berkelap-kelip, menyorotkan kehidupan malam kota itu. Mobil-mobil mewah melaju kencang, orang-orang berseragam hitam berjaga di sudut-sudut jalan. Bukan penjaga kota biasa. Ini pasti kaki tangan sindikat. Saras mengenali logo kecil di lengan jaket mereka. Simbol ular melingkar, dengan mata merah menyala. Ia menggertakkan gigi.
Itu lambang sindikat yang telah menculik dan menjual teman-temannya. Kenangan pahit menghantam kepalanya. Ia ingat Siti, teman sekamarnya, yang suatu malam menghilang tanpa jejak. Katanya pulang ke Indonesia. Tapi Saras tahu, itu bohong. Ia melihat sendiri paspor Siti masih ada di laci agen TKW. Saras mengepalkan tinju. Matanya menyapu jalan, mencari kesempatan. Ia butuh masuk ke kantor agen itu. Butuh bukti. Tanpa bukti, usahanya akan sia-sia. Perlahan, ia bergerak keluar dari gang. Tubuhnya menyelinap di antara kerumunan, berjalan pincang untuk menarik simpati orang-orang sekitar. Tapi ia tetap waspada. Setiap langkah adalah taruhan nyawa. Beberapa blok kemudian, ia tiba di depan sebuah gedung kecil dengan papan nama bertuliskan, Agensi Pekerja Asing Resmi. Saras meringis. Resmi hanya di depan. Di dalamnya, neraka tersembunyi. Ia mengamati. 2 penjaga berseragam berdiri di pintu. Di sisi lain, ada lorong gelap menuju pintu belakang. Saras memutuskan mengambil jalur itu. Ia berlari cepat menyusuri lorong. Bau busuk dan sisa makanan membusuk-menusuk hidungnya. Sampah berserakan. Ia menahan napas, mendekati pintu belakang. Tangannya bergetar saat meraih gagang pintu. Terkunci. Saras menempelkan telapak tangan ke pintu, membisikkan mantra kecil dari ajian Pancasona. Suhu logam perlahan berubah. Dengan kekuatan yang aneh, kunci di dalam pintu terdengar berderak, lalu klik. Terbuka. Ia menyelinap masuk. Di dalam, kantor itu sepi. Hanya suara dengung pendingin udara menemani langkahnya. Saras bergerak cepat, mencari ruang penyimpanan dokumen. Ia membuka satu demi satu laci, mencari berkas, paspor, data-data yang bisa membongkar sindikat ini. Tangannya berhenti saat menemukan map coklat bertuliskan, Project Malam Hitam. Ia membukanya. Isinya daftar panjang nama-nama TKW, lengkap dengan foto dan harga jual. Tubuh Saras bergetar. Amarah dan rasa jijik menyatu dalam dadanya. Mereka memperdagangkan manusia seperti binatang. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari koridor. Saras membekap map di dadanya, mencari tempat bersembunyi. Ia merunduk di balik meja, menahan napas. Seorang pria bertubuh besar masuk. Ia berbicara lewat radio, suaranya kasar. Cari cewek itu. Tidak boleh hidup. Dia tahu terlalu banyak. Saras mengepalkan tinju. Matanya berkilat tajam dalam kegelapan. Ia tahu, mulai detik ini, bukan hanya dirinya yang terancam. Semua yang ia sayangi, bahkan mungkin kampung halamannya di Indonesia, bisa menjadi target jika sindikat ini tidak dihentikan. Ia harus berani. Harus lebih cepat dari maut. Saras menunggu pria itu berbalik. Lalu, secepat kilat, ia bergerak. Sebuah pisau kecil yang ia sembunyikan diikat pinggang melesat ke arah tangan pria itu, menjatuhkan radio. Saras menghantamkan siku ke pelipisnya, membuat pria itu terhuyung. Tidak menunggu lama, Saras berlari keluar dari ruangan, membawa map bukti itu. Alarm berbunyi. Lampu-lampu gedung berkedip merah. Suara sepatu mengejar di belakangnya. Saras menembus pintu belakang, kembali ke lorong kumuh, dan menghilang dalam kegelapan malam. Malam itu, langkah kecil Saras membelah kegelapan. Membawa secercah harapan, sekaligus memancing amarah para monster yang mengintai dalam bayang-bayang. Perburuan telah resmi dimulai. Langkah Saras terseok di antara ganggang sempit kota asing itu. Tangannya erat menggenggam map berisi bukti kejahatan sindikat. Ia tahu, nyawanya kini dihargai mahal. Setiap sudut jalan, setiap tatapan asing, bisa berarti kematian. Sementara itu, suara sirene polisi semakin mendekat. Tak ada waktu. Saras harus mencari tempat bersembunyi dan berpikir langkah selanjutnya. Ia membelok tajam ke sebuah gang kecil, penuh dengan deretan tong sampah dan tumpukan kardus bekas. Nafasnya memburu, keringat dingin mengucur deras di pelipis. Bayangan tubuh-tubuh berseragam hitam mulai memenuhi jalanan utama. Dari balik tumpukan kardus, Saras mengintip. Matanya menangkap sebuah kafe lusuh di seberang jalan, masih buka di tengah malam. Cahaya remang-remang dari dalam tampak hangat dibandingkan dengan kegelapan gang. Dengan sisa tenaga, ia berlari menyeberang jalan, masuk ke dalam kafe sebelum para pengejarnya sempat melihat. Kafe itu sepi. Hanya ada seorang pria tua yang duduk di balik meja kasir, menatapnya curiga. Saras mendekat, membungkuk sopan, berusaha berbicara dengan bahasa campur aduk seadanya. "Tolong, saya butuh tempat bersembunyi sebentar," katanya dengan suara gemetar. Pria itu mengernyit, memperhatikan luka di wajah dan tangan Saras. Ia tampak ragu, tapi akhirnya menunjuk ke pintu kecil di belakang dapur. "Masuk, cepat." Saras mengangguk dalam.
Ia berlari menuju dapur, bersembunyi di balik tumpukan karung tepung. Baru saja ia bersembunyi, pintu kafe terbuka keras. Beberapa pria berseragam hitam masuk. Suara langkah berat memenuhi ruangan. "Mana perempuan itu?" bentak salah satu dari mereka. Pria tua di kasir pura-pura tidak mengerti. Ia mengangkat tangan, menggumamkan sesuatu dalam bahasa lokal. Para pencari itu merangsek masuk, membongkar meja, memeriksa dapur. Saras menahan napas. Detak jantungnya menggema keras di telinga. Salah satu dari mereka mendekat ke tumpukan karung. Hanya sejengkal. Saras sudah siap. Tangannya memegang pisau kecil tersembunyi di balik baju. Jika mereka menemukan dirinya, ia tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Namun sebelum tangan itu sempat menarik karung, suara lain memanggil dari luar kafe. "Ada jejak ke arah pasar. Cepat!" Para pencari itu berbalik, bergegas keluar dari kafe, meninggalkan keheningan berat. Saras menunggu beberapa menit, memastikan semuanya aman. Ia lalu mengintip keluar. Pria tua itu mendekat, membisikkan kata-kata cepat. "Kamu tidak aman di sini. Mereka tidak akan berhenti. Kau harus pergi ke bawah tanah." Saras menatapnya bingung. "Apa maksudmu?" Pria itu menggulung karpet di lantai, memperlihatkan sebuah pintu rahasia. Di bawahnya, ada tangga menurun gelap dan lembab. "Pergilah. Ini jalan ke kota tua. Tidak ada yang tahu kecuali orang-orang seperti kami," katanya, sambil mendorong Saras dengan lembut. Tanpa pilihan lain, Saras melangkah masuk ke lorong bawah tanah itu. Kegelapan menyambutnya. Udara basah dan bau tanah memenuhi hidung. Ia berjalan perlahan, menyusuri lorong sempit, hanya berbekal cahaya temaram dari lampu-lampu kecil di dinding. Di kejauhan, samar-samar terdengar suara langkah lain. Saras mempercepat langkahnya, hati-hati namun penuh waspada. Lorong itu bercabang. Di salah satu persimpangan, Saras mendengar suara-suara aneh, seperti rintihan manusia. Dengan langkah perlahan, ia mendekati sumber suara. Di sebuah ruangan kecil tersembunyi, Saras terkejut melihat pemandangan mengerikan. Puluhan perempuan muda, sebagian besar dari Asia Tenggara, dikurung dalam kandang besi seperti binatang. Wajah mereka pucat, mata kosong, tubuh kurus kering. Saras menahan napas. Inilah bukti nyata dari kejahatan sindikat itu. Mereka tidak hanya menculik, tapi juga menyiksa dan memperdagangkan manusia secara brutal. Air mata menggenang di sudut matanya. Amarah membakar dadanya. Ia harus menyelamatkan mereka. Tapi bagaimana? Suara langkah berat kembali terdengar dari lorong. Sindikat itu sudah mendekat. Saras menggenggam map erat-erat. Di satu tangan ia membawa bukti, di sisi lain ia melihat kenyataan mengenaskan. Malam itu, Saras harus memilih, menyelamatkan diri sendiri atau berjuang untuk membebaskan semua korban ini. Sebuah pilihan yang hanya bisa diambil dengan keberanian yang lahir dari luka dan ketidakadilan. Pilihan yang akan mengubah jalan hidupnya selamanya. Lorong gelap itu kini menjadi medan pertaruhan hidup dan mati. Saras menggenggam erat map bukti di satu tangan, sementara tangan satunya meraba dinding, mencari senjata atau apapun yang bisa digunakan untuk bertahan. Suara langkah kaki bergema makin keras. Cahaya senter menari-nari di dinding batu lembab, bayangannya membentuk sosok-sosok menyeramkan. Dari sela-sela jeruji besi, para perempuan yang dikurung hanya bisa memandang dengan mata kosong. Beberapa dari mereka memohon tanpa suara. Ada harapan kecil yang tersisa di tatapan itu, seakan Saras adalah penyelamat terakhir yang dikirim oleh langit. Saras tahu, ia tidak bisa mundur. Ia berbisik lirih, mengunci ajian Pancasona dalam hatinya. Ia membangkitkan energi dari pusat perutnya, mengalirkannya ke seluruh tubuh. Tubuhnya mulai menghangat. Darahnya berdegup lebih cepat. Otot-ototnya terasa kuat, seolah siap menahan dunia sekalipun. Langkah-langkah itu semakin dekat. 3 orang pria bersenjata lengkap muncul dari balik lorong. Mata mereka bersinar tajam saat menemukan sosok Saras berdiri membelakangi kandang besi. "Di sini dia!" teriak salah satu. Tanpa menunggu aba-aba, mereka mengarahkan senjata ke arah Saras. Saras bergerak lebih cepat. Dengan satu lompatan ringan, ia menghindari peluru pertama yang meletus. Suara tembakan bergema keras di lorong sempit itu, memekakkan telinga. Saras memanfaatkan momentum. Ia mengambil batu sebesar kepalan tangan dari lantai, lalu melemparkannya dengan kekuatan penuh ke kepala salah satu penyerang. Batu itu menghantam dengan bunyi keras, membuat lelaki itu roboh seketika. 2 orang lainnya menyerbu maju. Saras mengelak ke samping, lalu menghantam leher salah satu dengan siku keras. Lelaki itu terbatuk, kehilangan keseimbangan. Dalam sekejap, Saras merampas pistol dari tangannya,
lalu menghantamkannya ke kepala pria itu. Tersisa satu. Pria terakhir, lebih besar dan lebih terlatih, maju sambil berteriak marah. Ia melayangkan pukulan ke arah wajah Saras. Saras menunduk, menghindar, lalu membalas dengan tendangan lutut ke rusuknya. Namun pria itu keras. Ia hanya mundur sedikit, lalu menarik belati dari sabuknya. Cahaya dingin dari bilah pisau itu membuat Saras bersiaga penuh. Duel itu terjadi dalam ruang sempit dan waktu yang serba cepat. Saras mengandalkan kelincahan, melompat ke dinding, memutar tubuh untuk menendang belati dari tangan lawan. Pisau itu terlempar, berputar di udara sebelum jatuh dengan bunyi gemeretak. Saras melanjutkan serangannya. Dengan teriakan keras, ia melepaskan satu pukulan ke arah dada pria itu, tepat di titik vital. Pria itu terjatuh, mengerang kesakitan. Saras berdiri terengah-engah, tubuhnya bergetar, matanya menatap tajam lorong yang kini penuh dengan tubuh-tubuh tak berdaya. Ia tidak punya banyak waktu. Alarm pasti sudah berbunyi di seluruh jaringan bawah tanah ini. Saras berlari ke arah kandang besi. Ia mencari kunci, menemukannya tergantung di pinggang salah satu penjaga yang ia kalahkan. Dengan cepat ia membuka gembok satu persatu. Perempuan-perempuan itu terdiam ketakutan, tidak percaya. "Keluar! Cepat!" seru Saras dalam bahasa sederhana. Mereka bergerak perlahan, setengah ragu, setengah berharap. Sebagian dari mereka masih lemah, perlu dipapah. Saras membantu sebisanya, memimpin mereka keluar dari ruang gelap itu. Namun baru beberapa langkah, terdengar suara langkah baru. Lebih banyak, lebih berat. Sindikat telah mengerahkan pasukan tambahan. Saras menggertakkan gigi. Mereka tidak akan membiarkan para tawanan ini lolos begitu saja. Ia memerintahkan para perempuan itu untuk terus berlari ke lorong sebelah, sementara ia sendiri berdiri di tengah jalur, menghadang para pengejar. Di dalam dadanya, Saras kembali memanggil ajian Pancasona. Tubuhnya mulai bersinar samar, sebuah aura kekuatan kuno mengelilinginya. Para pengejar datang, lusinan jumlahnya. Mereka bersenjata lengkap, siap membunuh siapa saja yang menghalangi. Saras menatap mereka dengan mata membara. Malam itu, di lorong kematian yang dingin, seorang perempuan kecil dari Indonesia berdiri sendirian, menjadi tembok terakhir antara kemerdekaan dan kehancuran. Dengan teriakan perang yang mengguncang jiwa, Saras menerjang ke arah mereka. Perang besar itu pun pecah. Lorong itu meledak dalam kekacauan. Tubuh-tubuh berseragam hitam berjatuhan satu persatu, dihantam oleh kekuatan ajian Pancasona yang menyelimuti Saras. Setiap pukulan dan tendangan Saras membawa tenaga luar biasa, menghancurkan tulang dan mematahkan senjata lawan. Namun mereka datang dalam gelombang tak berujung, seolah-olah bayangan-bayangan neraka dipanggil untuk menghentikannya. Saras sudah tidak merasakan sakit. Tubuhnya bergerak seperti mesin perang. Tapi di balik semua itu, ada rasa gentar yang perlahan merayap. Ia tahu, kekuatan Pancasona ada batasnya. Jika ia jatuh terlalu banyak kali, jika energi hidupnya habis, maka kebangkitan itu tidak akan terjadi lagi. Di antara keriuhan itu, muncul sosok yang berbeda. Seorang pria tinggi berjas gelap melangkah maju. Wajahnya datar, matanya seperti belati dingin. Di lehernya tergantung kalung berlambang ular melingkar, mata merah menyala. Dialah pemimpin sindikat. Orang yang menarik benang-benang kejahatan dari balik bayang-bayang. "Luar biasa. Kau bahkan bisa menghancurkan anak-anak buahku," katanya, suaranya tenang namun mengancam. Tapi semua itu sia-sia. Dengan satu isyarat tangan, pria itu mengeluarkan senjata aneh berbentuk tongkat besi dari balik jubahnya. Saat ia memutar tongkat itu, kilatan listrik biru menyembur dari ujungnya. Senjata itu dirancang khusus untuk menghancurkan makhluk dengan kekuatan supranatural seperti Saras. Saras menegakkan tubuh. Ia menggenggam erat map bukti di satu tangan, sementara tangan satunya mengepal kuat. Tidak ada jalan mundur. Pemimpin sindikat itu menyerang lebih dulu. Kilatan listrik meluncur ke arah Saras. Ia mengelak ke samping, tapi sebagian serangan tetap menyambar pundaknya, membuat tubuhnya tersentak dan bergetar hebat. Saras jatuh berlutut, giginya terkatup rapat menahan rasa sakit. Bau daging terbakar menguar dari kulitnya. "Menyerahlah," bisik si pemimpin. "Tidak ada yang akan datang menyelamatkanmu. Kau sendirian." Saras menatap ke atas. Di matanya, tidak ada rasa takut. Yang ada hanya kobaran tekad yang lebih panas dari luka-lukanya. Dengan gemetar, ia berdiri kembali. "Saya tidak sendiri," gumamnya lirih. Ia menggenggam tanah kotor di lantai, meremasnya keras sambil membaca mantera kuno dalam hati. Ajian Pancasona dalam tubuhnya bergetar, bangkit kembali seperti bara api yang tertiup angin.
Tubuhnya yang terluka mulai pulih perlahan. Mata Saras memancarkan cahaya keemasan yang menyeramkan. Pemimpin sindikat itu tampak terkejut. Ia mengayunkan tongkat listriknya lagi, kali ini lebih kuat, lebih mematikan. Saras berlari menembus kilatan listrik itu. Ia mengabaikan rasa sakit yang mengoyak kulit dan ototnya. Setiap langkah membawa dentuman seperti petir menghantam bumi. Dengan teriakan membelah lorong, Saras menghantamkan seluruh tenaga ke dada si pemimpin. Suara tulang retak terdengar jelas. Pemimpin sindikat itu terlempar ke belakang, menghantam dinding batu dengan keras. Tongkat listriknya jatuh menggelinding ke lantai. Saras tidak memberi kesempatan. Ia menyerbu maju, menghantam lagi dan lagi, menghancurkan pertahanan lawannya. Dalam satu pukulan terakhir, penuh amarah dan doa dari jiwa-jiwa yang tertindas, Saras menghancurkan jantung kejahatan itu. Pria itu jatuh terduduk, terbatuk darah, matanya membelalak tak percaya. Perlahan, napas terakhir keluar dari bibirnya, membawa serta runtuhnya sindikat perdagangan manusia ke dalam kegelapan abadi. Lorong itu hening, tubuh-tubuh berserakan. Darah mengalir membasahi lantai batu. Namun di tengah kehancuran itu, ada suara kecil, langkah kaki para perempuan yang berhasil melarikan diri, membawa harapan baru. Saras jatuh berlutut. Tubuhnya gemetar, tapi di dalam dadanya ada ketenangan yang belum pernah ia rasakan. Ia tahu, perjuangannya belum berakhir. Tapi malam ini, ia telah memenangkan pertempuran yang akan mengubah hidup banyak orang. Map bukti yang dibawanya tetap utuh dalam genggaman. Dengan itu, dunia akan tahu kebenaran. Dan para korban akan mendapatkan keadilan. Saras tersenyum tipis, lalu bangkit perlahan, menatap ujung lorong yang mulai diterangi cahaya pagi. Perjalanan masih panjang, tapi ia tidak akan pernah mundur lagi. Demikianlah cerita ini, semoga bisa jadi pelajaran berharga untuk kita semua untuk selalu waspada dalam mencari pekerjaan, lebih baik kerja di negeri sendiri walau penghasilan hanya cukup untuk sehari-hari. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir, sampai jumpa di video selanjutnya.